Basicnya sebenarnya saya dulu pekerja. Saya sempat bekerja di salah satu perusahaan BUMN terbesar lah. Itu sekitar 7 sampai 8 tahun. Nah, setelah resign dari pekerjaan, saya buka beberapa bisnis lah kecil-kecilan gitu. Jadi dari mulai bisnis pakaian saya jualan pernah, jualan ayam saya pernah, jualan beras saya pernah. Pokoknya kalau dibilang bisnis berapa kali, ya mungkin bisa ratusan bisnis jatuh bangun saya jalanin gitu. Ya dulu waktu masih menjadi karyawan di BUMN, saya dibilang nyambi lah gitu. Jadi sampingan saya bisnis, sambil kerja saya sambil bisnis. Kadang bisnisan saya atau dagangan saya bawa di tempat pekerjaan saya gitu kan. Sampai pada akhirnya saya memutuskan untuk kayaknya kita nggak bisa nih gitu loh, harus ada pekerjaan dan ada bisnis gini nggak fokus gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan dan fokus di bisnis. Memang dari dulu hobi saya adalah dagang, cuman karena keterbatasan dari modal segala macam, akhirnya saya coba untuk bekerja dulu lah zaman dulu itu kan. Nah, berjalannya waktu, kumpul modal, akhirnya saya memutuskan untuk membuka usaha. Nah, bisnis usaha pertama yang sampai sekarang saya masih teringat adalah bisnis ayam. Ya, dulu saya sempat jualan ayam, kalau sekarang ini ayam potong kemasan, ya itu saya keliling dulu. Jadi saya proses bikin ayam, saya keliling, saya tawar-tawarin ke pasar-pasar, pakai motor. Subuh-subuh saya udah mulai dagang tuh, menawar-nawarkan produk ayam saya, ayam kemasan, saya simpan di toko-toko gitu. Nah, kenapa itu bisnis yang terkesan? Karena di situ saya menemukan titik di mana saya merasakan pahitnya gitu, pahitnya berjuang di dalam bisnis. Dari mulai dihina, dimaki orang gitu, ketika menawarkan produk saya diusir gitu kan. Sampai dari berjualan ayam itu nekat saya membuka sebuah kios ayam. Oke, kios ayam saya coba buka. Berjalannya waktu sampai ada sekitar 3 cabang, akhirnya harus tutup juga. Tutup karena COVID. Pas COVID itu 3 cabang saya tutup karena tidak bisa menutup operasional. Nah, dari banyak bisnis yang udah saya dirikan, dari mulai transportasi dulu saya punya bisnis sewa motor, Momotoren namanya. Itu adalah sewa motor pertama di Kota Bogor. Nah, akhirnya setelah COVID pun itu bisnis tutup. Saya jual-jualin unit motor kendaraan saya gitu kan. Nah, ketika sedang jatuh-jatuhnya titik itu, saya cuman bisa ngelamun. Saya cuman bisa memikirkan tentang apa lagi yang bisa dilakukan gitu. Karena dengan kondisi yang ada itu, dengan modal yang ada itu, apa yang bisa dilakukan untuk tetap survive dalam bisnis gitu. Nah, saya memang dari awal hobinya adalah ngopi gitu. Dari awal hobi ngelamun itu saya terinspirasi, kenapa enggak kita buka aja coffee shop gitu. Kita buka coffee shop dan di benak cuman bisa memikirkan tentang gimana caranya ketika nggak punya uang kita bisa tetap ngopi gitu.
Nah itu aja sih, cuman nggak terlalu banyak tentang gimana nanti perjalanannya seperti apa gitu. Kalau usaha, ada beberapa usaha yang tetap saya jalanin dari dulu, yaitu saya jual beli mobil. Ya, itu masih saya jalanin sampai sekarang. Kalau saya kebetulan jual beli mobil rumahan. Nah, jadi di garasi rumah itu saya saya bikin buat stok mobil saya. Gitu. Nah, tadi dari hasil melamun itu tuh, dari hasil udah bener-bener tidak bisa berpikir apalagi nih kira-kira yang bisa dilakukan untuk mendapatkan duit instan lah istilahnya gitu kan. Wah, gimana ya caranya supaya bisa mendapatkan penghasilan yang instan dengan cara jalan pintas nih gitu. Akhirnya kita terinspirasi lah dari pemikiran itu, dan kebetulan ini tempatnya adalah posisinya ada di Jalan Pintas. Nah, Jalan Pintas Bubulak Bogor Barat. Jadi yang arahnya mau ke Dramaga itu bisa melalui jalan Kopi Jalan Pintas. Dengan hasil dari inspirasi selama ini dan dari hasil lokasi yang ada Kopi Jalan Pintas sekarang, itu sesuai dengan namanya, jadi kita beranikan diri untuk menamakan ini adalah Kopi Jalan Pintas. Kenapa kita dari titik minus? Ya memang bisnis kita ini memang dari yang tidak punya apa-apa, mungkin bisa dibilang barang yang kita ada pun dijual untuk modal bisnis. Tempat yang ada pun kita numpang gitu. Jadi memang benar-benar dari titik minus kita jalanin bisnis ini yang bisa dibilang tidak ada modal sama sekali gitu. Kita nekat lah gitu, modal nekat. Nah, dari itu kita terinspirasi dan bikin kita bersemangat lah untuk menjalankan bisnis ini. Dulu itu ini sebenarnya kantor saya, namanya Momotoren, tempat ini gitu. Saya sempat membuka bisnis aplikasi namanya Momotoren. Nah, pas zaman waktu masih COVID. Nah, karena ternyata COVID ini prosesnya panjang, lama, akhirnya bisnis startup saya, aplikasi saya tutup. Dan tempat inilah saya jadikan tempat kopi shop. Kendalanya membuka kopi shop yang pertama adalah udah pasti dari modal. Karena tadi yang kita itu benar-benar dari titik minus, kita memikirkan bagaimana bisa mengeraningkan bisnis ini dengan modal yang sangat minim. Nah, akhirnya kita menjual barang-barang yang kita punya gitu. Karena prinsip saya, hidup saya tidak pernah akan mau berhutang. Memang dari semenjak saya masih bekerja, saya selalu menanamkan diri saya, walaupun susah, saya menghindari yang namanya hutang. Dan saya terapkan di bisnis ini gitu. Segimana mungkin menjalankan bisnis tanpa adanya hutang. Harapan saya dan harapan dan mimpi saya di Kopi Jalan Pintas ini, saya akan membuat sebuah bisnis yang akan berkesinambungan atau connecting dari bisnis-bisnis saya yang ada gitu. Karena sekarang saya sedang menjalani bisnis di dunia otomotif dan F&B. Nah, ini akan menjadi sebuah bisnis enterprise yang nextnya mungkin akan menjadi satu. Ya, buat teman-teman mungkin di sana yang ingin menjalani bisnis, yang pertama yang harus dilakukan adalah ya jalanin aja. Nggak usah mikir tentang untung atau ruginya sebuah bisnis. Nggak usah idealis dengan pengennya bisnisnya ini itu, tapi jalanin aja apa yang kalian bisa lakukan. Itu yang pertama. Kedua, buat teman-teman yang mau lakukan bisnis, yang harus kalian pahami adalah pertama, kalian harus memiliki hobi.
Ya, karena bisnis dengan hobi itu akan menjadikan teman-teman bisnis yang cuan. Kopi Jalan Pintas itu terletak di Jalan Raya Bubulak. Detailnya sih Jalan Haji Encep Nawawi. Itu ada di seberangnya klinik Mutiara Medica 24 jam dan sebelahnya showroom Kawasaki. Instagram kita di Kopi Jalan Pintas. Kita ini Kopi Jalan Pintas Reborn ya. Jadi kita punya konsep baru. Sekarang kita lebih merangkul untuk teman-teman atau kalangan Gen Z dan milenial. Nah, kita siapkan fasilitas live musik, free karaoke, dan ada beberapa games kita siapkan gitu. Dan tempat ini terkhusus untuk mahasiswa dan juga pelajar karena harga kita sangat terjangkau. Buat saya bisnis itu berproses, bisnis itu konsisten, dan bisnis itu harus bertanggung jawab.